Baik, teman-teman, kita lanjut lagi. Ini kita sekarang lanjut ke materi terakhir dari pengantar akuntansi 2. Ini materi terakhir sebelum UAS. Jadi kita cuman tinggal satu membahas, yaitu laporan arus kas. Di semester-semester berikutnya, di periode lalu, biasanya setelah arus kas ini masih ada satu materi lagi, tapi alhamdulillah tahun ini nggak ada kan, jadi materinya tidak cukup banyak. Kita kembali lagi pakai buku Warren ya. Kemarin kita pakai Kiso, sekarang kita pakai Warren lagi. Nggak apa-apa, biar nggak bosen ya. Memang di Warren lebih ini, kalau dari sisi buku lebih komprehensif. Tapi dari sisi slide sedikit kurang lengkap menurut saya pribadi. Makanya kalau teman-teman dapat slide yang Warren yang dari download, mungkin tidak selengkap yang saya sampaikan kali ini. Kita mulai ya. Jadi di cash flow ini, di bab cash flow ini, kita akan membahas, pertama kita akan bahas dulu apa itu laporan arus kas, kemudian isinya apa aja, dan bagaimana bentuknya, ya semacam pengantar dulu ya. Jadi kita fokus di learning objektif 1 dulu. Di sesi berikutnya kita akan bahas bagaimana penerapannya, terus contohnya gitu ya. Meskipun saya duga nanti untuk yang penerapan ini, untuk indirect method misalnya, tidak cukup dalam satu sesi. Nanti kita lihat saja. Baik, kita mulai yang learning objective 1, apa itu statement of cash flow atau laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini mau pakai FASB, mau pakai IFRS, bahkan di Indonesia itu merupakan salah satu laporan utama ya, laporan utama yang harus disajikan kepada eksternal. Selain yang tentu saja income statement, statement of financial position atau balance sheet, dan ini biasanya reporting cash flow. Bahkan kadang yang statement of owner's equity itu kadang-kadang nggak ditampilkan. Nah, statement of cash flow sendiri itu intinya adalah melaporkan arus kas masuk maupun arus kas keluar pada suatu periode tertentu. Ini ada kata kunci arus kas masuk dan arus kas keluar pada periode tertentu. Jadi ini menggambarkan satu periode, bukan pada tanggal tertentu. Ingat kalau di laporan keuangan yang satu periode tertentu itu adalah income statement. Sementara balance sheet itu menggambarkan pada suatu titik tertentu. Kalau ini flow, kalau balance sheet itu adalah suatu poin. Nah, kegunaan dari cash flow ini adalah memberikan informasi terkait kemampuan perusahaan dalam, pertama itu kemampuan dalam menghasilkan cash atau uang tunai dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi artinya aktivitas sehari-hari core bisnisnya perusahaan. Kedua, kemampuan perusahaan dalam mempertahankan atau bahkan memperluas kapasitas operasi. Ketiga, kemampuan perusahaan bagaimana memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya, misalnya membayar hutang, membayar dividen, dan sebagainya. Dan terakhir, itu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen bagi investor. Ini kan, apalagi kalau teman-teman pernah belajar manajemen keuangan, atau mungkin nanti belajar manajemen keuangan, itu akan tahu ada namanya aksioma manajemen keuangan, salah satunya adalah cash is the king. Jadi, bisa saja di laporan keuangan ini net income-nya sangat besar, tapi ternyata cashnya perusahaan ini tidak cukup untuk bagi dividen. Karena kita tahu syarat bagi dividen adalah selain punya rekening juga punya cash yang cukup. Makanya ini cash flow ini cukup penting. Kemudian bentuk dari cash flow itu sendiri. Nah, cash flow itu dalam laporannya terdiri dari 3 bagian pokok yang menggambarkan 3 aktivitas utama perusahaan. Yang pertama adalah bagian pertama ini menggambarkan arus kas dari aktivitas operasi, yaitu semua transaksi yang berkaitan atau mempengaruhi net income, mempengaruhi laba bersih perusahaan. Kedua, cash flow yang berasal dari aktivitas investasi perusahaan, yaitu transaksi yang mengakibatkan berpengaruh terhadap investasi pada non-current asset. Apa itu non-current asset? Kita sudah pelajari sebelum UTS kemarin ya, diantaranya fixed asset, ada intangible asset gitu ya. Ini masuk di tipe aktivitas yang kedua. Kemudian
Bagian yang ketiga ini menggambarkan cash flow dari aktivitas pendanaan. Apa itu aktivitas pendanaan? Yaitu transaksi-transaksi yang mempengaruhi ekuitas maupun hutang jangka panjang dari perusahaan. Nah, ini misalnya kalau aktivitas equity ini misalnya transaksi-transaksi yang berkaitan dengan common stock. Ini kita lihat contoh satu-satu. Untuk yang operating, sumber penerimaannya dari cash itu yang utama adalah penerimaan dari pendapatan dari penjualannya perusahaan. Nah, arus kas keluarnya apa untuk operating? Yaitu biaya-biaya yang dibayarkan oleh perusahaan untuk aktivitas sehari-hari, operating expense lah ya gampangnya. Itu pengurang dari aktivitas operasi. Bagaimana dengan yang cash flow dari investasi? Kalau cash flow investasi, sumber utama cashnya ini berasal dari penjualan non-current aset. Kemudian kebalikannya, arus kas keluarnya dipakai untuk membeli aset baru, kemudian perluasan gitu ya. Itu masuk di pengurang dari cash flow untuk investing activities. Kemudian yang terakhir, bagaimana dengan financing? Nah, financing ini umumnya berkaitan dengan aktivitas pendanaan perusahaan. Jadi cash inflow-nya ini berasal dari penerimaan dari transaksi penerbitan surat berharga, baik dalam bentuk share maupun dalam bentuk debt, bentuk obligasi misalnya. Nah, arus kas keluarnya ya kebalikannya, kewajibannya perusahaan yaitu membayar dividen, kemudian membeli treasury shares, atau mungkin melunasi hutang-hutang yang satu tempo, yang jangka panjang, terutama yang misalnya contoh obligasi, notes payable, seperti itu. Nah, ini semua tergambar dalam suatu laporan arus kas. Terus, kemudian kita mulai dari yang pertama, yaitu untuk cash flow from operating activities. Cash flow from operating activities ini secara umum bisa dibuat dengan dua metode. Yang pertama adalah menggunakan metode direct method. Sementara yang kedua adalah indirect method. Yang direct method ini dari kata direct berarti langsung ya. Langsung ini artinya menggambarkan langsung aktivitas uang masuk, cash inflow maupun cash outflow yang berasal dari aktivitas operasi. Seperti apa bentuknya? Seperti ini adalah. Jadi langsung digambarkan aktivitas operasi itu harus kas masuknya apa aja. Pendapatan asal dari mana? Kas yang diterima dari customer, dari pelanggan. Nah, arus kas keluarnya mana? Arus kas keluarnya adalah cash payment. Ini dikurangkan makanya. Cash payment for merchandise karena dia beli barang untuk dijual kembali kepada vendor. Kemudian cash payment for operating expense. Berikutnya cash payment for interest expense. Terakhir income tax. Ini semua sebenarnya ada di income statement. Cuma jangan lupa income statement ini disusun berdasarkan accrual basis. Kalau accrual basis tidak semuanya ada uangnya. Misalnya contoh, cash receipt from customers. Sebagian penjualannya perusahaan itu mungkin tidak secara tunai, tapi secara kredit. Begitu juga pembelian barang dagangan ini. Sebagian beli ke vendor ini tidak langsung tunai, tapi ada kredit. Makanya datanya harus dikumpulkan secara lengkap dulu. Tidak bisa langsung ngambil dari income statement saja. Nah, ini sumber utamanya tentu tadi dari customer ya. Sementara untuk yang harus kas keluar ya untuk vendor yang utama. Kemudian yang berikutnya membayar biaya-biaya, bayar bunga, kemudian bayar juga pajak kepada pemerintah. Keuntungan penggunaan metode direct ini adalah langsung tergambar ya. Jadi langsung menggambarkan arus kas yang diterima dan juga pembayaran pada laporan arus kas. Jadi langsung kelihatan gitu. Berapa sih cash receipt, berapa sih cash payment untuk aktivitas operasi. Sayangnya, direct method ini juga memiliki kekurangan. Data-datanya yang dipakai itu biasanya perlu extra effort untuk mencarinya. Misalnya yang transaksi penjualan. Transaksi penjualan yang cash receipt tadi kan harusnya dari transaksi penjualan kalau semuanya dibayar secara tunai. Sayangnya kan tidak. Nah, perusahaan harus nyari lagi apa sih yang dibeli secara tunai, berapa yang dibeli secara kredit, itu harus dihitung lagi. Nah, karena sedikit extra effort, ini hanya digunakan oleh sebagian kecil saja oleh perusahaan, yaitu hanya kurang dari 1%. Dari surveinya Warren ini
kurang dari 1% yang menggunakan direct method. Bagaimana dengan yang indirect method? Kalau indirect method itu artinya tidak langsung menggunakan cash receipt dan cash payment. Nah, kalau tidak menggunakan cash payment dan cash receipt, apa yang digunakan? Yang digunakan adalah net income. Jadi starting point-nya adalah net income. Kenapa net income? Net income itu kan sebenarnya menggambarkan aktivitas operasi perusahaan ya. Bagaimana bisnisnya perusahaan tercermin dari net income. Cuma net income ini karena disusun pakai accrual basis tidak bisa langsung dikonversi menjadi cash flow. Makanya ada di sini starting point-nya net income, kemudian ada adjustment. Adjustment atas apa? Adjustment atas pendapatan-pendapatan dan beban-beban yang tidak melibatkan uang tunai. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Jadi, cash flow from operating activities starting point-nya adalah net income. Net income-nya berapa? Ini ambil dari income statement. Kemudian karena dia disusun pakai accrual harus ada adjustment untuk menjadi arus kas, yaitu di sini adjustment to reconcile net income to net cash flow from operating activities. Plus atau minus, kemudian ini menghasilkan net cash flow from operating activities. Adjustment-nya apa aja? Adjustment-nya ini intinya ya tadi saya sampaikan adalah untuk menyesuaikan accrual accounting, prinsip accrual accounting yang digunakan dalam income statement menjadi cash basis yang dipakai dalam cash flow ini. Jadi adjustment-nya itu tujuannya itu gitu. Apa saja yang di-adjust? Ya ini ada macam-macam ya, di antaranya beban-beban yang tidak non cash expense gitu ya. Beban-beban yang masuk dalam pengurang income tapi tidak membebani tidak mengakibatkan pengurangan cash. Misalnya depresiasi. Teman-teman ingat depresiasi ini tidak ada cash yang keluar. Apalagi misalnya bad debt expense gitu ya. Terus apalagi depresi, itu juga tidak ada cash yang keluar. Nah, expense yang seperti itu harus dikeluarkan karena tidak berdampak pada cash flow. Terus kemudian satu lagi yaitu gain atau loss dari transaksi pelepasan fixed asset, terutama kalau penjualan. Kenapa gain dan loss ini harus dikeluarkan? Padahal ini kan ada uang yang diterima karena penjualan. Karena ini uang yang diterima dari penjualan fixed asset itu masuknya ke bagian investing. Agar nggak double accounting, laba atau rugi yang diperoleh itu harus dikeluarkan dari operating activities. Makanya dikeluarkan. Kemudian adjustment berikutnya adalah perubahan-perubahan dari current operating asset maupun current liabilities. Misalnya account receivable atau accounts payable. Kenapa perlu di-adjust? Nah, ini kaitannya karena tadi kita ingat bahwa di income statement ini accrual misalnya salesnya. Nah, salesnya ini kan tidak semuanya tunai. Ada yang secara kredit, sehingga menambah account receivable. Begitu juga pembelian inventory ke vendor. Tidak semuanya dia ini cash, makanya perlu di-adjust ini. Nah, meskipun ada dua metode, hasil yang diperoleh nanti ya, net cash flow from operating activities-nya itu harus sama gitu ya. Mau pakai direct method maupun indirect method, itu sama-sama 2.900 ini contohnya. Yang membedakan adalah tampilannya sama komponen-komponen di dalamnya. Hasilnya harus sama, whether pakai direct ataupun indirect method. Jadi dua-duanya harus menghasilkan hasil yang sama. Nah, kenapa orang-orang pakai indirect method? Jadi keuntungan utama dari indirect method itu adalah dia menunjukkan langsung hubungan antara net income dan net cash flow yang ada di balance sheet. Jadi kalau selama ini kita lihat income statement sama balance sheet, kadang ada pertanyaan. Ini misalnya suatu perusahaan net income-nya tinggi, tapi kenapa cash flow-nya cash-nya bertambah cuma sedikit. Nah, ini bisa dijelaskan di sini dari indirect method. Selain itu, data-datanya sudah tersedia. Tersedianya di mana? Di income statement dan balance sheet. Makanya relatif lebih mudah dibandingkan direct method. Akibatnya, sebagian besar perusahaan, bahkan hampir 100%, perusahaan ini menggunakan indirect method dalam melaporkan cash flow-nya. Ini makanya yang dipilih adalah indirect method. Nah, itu tadi yang operating activities. Ada dua metode.
Dua bagian berikutnya, investing activities dan financing activities, mau pakai direct, mau pakai indirect, ini sama. Bentuknya sama. Nah, kita lihat dulu yang investing. Apa itu dalamnya investing? Nah, investing ini menggambarkan tadi ya, ada arus kas masuk yang berasal dari penjualan fixed asset, penjualan investasi perusahaan maupun intangible asset. Jadi setiap penerimaan uang yang berasal dari aktivitas investasi, baik dari terkait fixed asset, investasi itu sendiri maupun intangible asset. Uang keluarnya untuk apa? Uang keluarnya ya dipakai untuk membeli fixed asset, membeli investment ataupun intangible asset. Membeli ini dalam artian termasuk juga ongkos-ongkos yang diperlukan, yang cost-nya itu ya, berapa yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset itu. Bagaimana dengan financing? Kalau financing, ini pembiayaan, pendanaan perusahaan. Nah, uang masuknya ini bersumber dari, misalnya contohnya adalah penerbitan long term debt atau equity security. Misalnya perusahaan menerbitkan bonds, notes payable, preferred stock, atau mungkin common stock. Kalau di buku ISO kemarin pakainya preferred share dan common share. Sebenarnya sama aja gitu ya. Ini arus kas masuk dari financing. Kalau arus kas keluar dari financing apa? Ya kewajiban-kewajiban terkait dengan equity dan debtnya perusahaan, ya misalnya membayar dividen dan bentuk cash, kemudian melunasi hutang jangka panjang, serta misalnya ada kebijakan treasury share-nya perusahaan itu masuk ke aktivitas financing. Selain tiga aktivitas utama itu, seringkali kan perusahaan ada informasi tambahan yang berupa transaksi-transaksi yang tidak melibatkan cash di sana. Misalnya apa? Misalnya ya pertukaran atau beli tanah tapi pakai saham, melunasi hutang dengan menerbitkan saham. Nah, ini kan tidak ada cash yang masuk. Nah, sebenarnya ini tidak masuk dalam cash flow statement, tapi karena ini di masa depan mempengaruhi cash flow, jadi informasi ini harus disampaikan juga dalam schedule terpisah. Biasanya ditaruh di bagian bawah, di row yang setelah total net cash flow-nya berapa, itu di bawahnya ada non-cash transaction. Kenapa? Misalnya contoh ini. Contoh perusahaan ini menerbitkan saham untuk melunasi hutang jangka panjang perusahaan. Nah, memang pada saat transaksi ini tidak ada cash yang keluar. Tapi akibatnya dengan adanya penerbitan saham biasa, ini perusahaan tidak perlu mengeluarkan cash pada saat jatuh temponya hutang yang harusnya membayar, ada aktivitas keluar, ada cash outflow, ternyata karena dibayar pakai common stock tidak ada. Makanya informasi ini juga relevan untuk ditampilkan meskipun bukan di schedule utama, dia di barisan paling bawah. Nah, sementara sampai di sini dulu terkait konsep awalnya cash flow. Nanti yang terkait hal-hal teknisnya lebih detail kita akan bahas di sesi berikutnya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau belum jelas nanti kita diskusikan bersama. Terima kasih.